Para sahabat, kalau bicara Marx itu selalu bicara kapital, revolusi dari feudalisme menuju kapitalisme, sosialisme, komunisme. Di sana ada perjuangan kelas antara kaum borjuis dan proletar. Jadi kaum borjuis melakukan eksploitasi dominasi atas kaum proletar. Dan ketika berbicara negara, teori Marxis mengatakan bahwa ya negara itu panitia kecil, itu kayak komprador yang memfasilitasi kaum borjuis itu untuk melakukan penghisapan dan penindasan terhadap kaum proletar ya, atau sering saya sebut ini rakyat jelita dan rakyat jelata. Kemudian di tengah itu atau komprador itu ya rakyat jelalatan itulah. Jadi ini artinya itu ya kalau ngomong negara itu ya ngomong ini ada dominasi eksploitasi kelas, sehingga Marx itu membayangkan, merekomendasikan itu karena di dalam kapitalisme ada kontradiksi, lalu ada perjuangan kelas yang dilakukan oleh kaum proletar itu untuk menuju pada sosialisme dan komunisme. Tapi sekarang saya tidak akan berbicara itu, meskipun kalau saya mengajar teori negara itu akan selalu berbicara berbagai macam teori, ada teori pluralis, teori Marxis begitu. Tetapi saya ini sesuatu yang unik. Marx itu bicara desa. Marx memandang desa. Ini tidak lazim. Jadi ada 4 kata kunci penting ketika Marx itu memandang desa. Yaitu yang pertama itu adalah the idiocy of rural life, atau kebodohan kehidupan desa. Jadi gampangnya ya rural idiot lah gitu. Orang desa yang idiot gitu. Kemudian yang kedua adalah oriental despotism atau despotisme oriental. Kemudian yang ketiga adalah moda produksi Asiatik yang berbeda dengan moda produksi di Eropa. Karena ketika Marx bicara materialisme historis atau revolusi dari feudalisme menuju komunisme itu kan Eurosentrik lah, berpusat pada Eropa. Sehingga kalau ini sekarang ketika Marx bicara desa itu berarti dia terutama sedang berbicara tentang moda produksi Asiatik. Dan oleh karena itu saya sering mengatakan bahwa desa itu tradisi Asia. Sehingga moda produksi Asiatik dan desa itu merupakan 2 sisi mata uang, dan itu memberikan satu ciri tentang desa itu sebagai tradisi Asia. Kemudian yang keempat, Marx akan berbicara tentang kolonialisme. Jadi 4 itu, dan ini saya kira menjadi salah satu hal yang unik ya ketika Marx itu berbicara desa, dan tentu nanti ada kaitannya. Desa kota itu kan ada kaitannya. Kalau kota itu kan yaitu nanti kapitalisme. Kalau ini kan namanya desa itu prakapitalisme. Nah, terus terang ketika saya berbicara tentang tema ini, saya memperoleh ilham dari salah satu tulisan, itu tulisan dari Dede Mulyanto. Ini seorang antropolog Marxian dari Universitas Padjadjaran Bandung. Dede menulis artikel dengan tema menemukan Indonesia dalam karya Marx. 15 Februari tahun 2013 yang disajikan oleh Indo Progress. Jadi artikel ini sebuah review buku, atau kalau di sini ditandai dengan lab book review. Ini ada karya Kevin B. Anderson, Marx at the Margin on Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies.
Jadi mark pinggiran ini ya, mark pinggiran. Jadi mark pinggiran ini mencakup tentang nasionalisme, etnisitas, dan masyarakat bukan Barat. Ini berarti Asia ya. Dan inilah yang kemudian ini menarik kata ini ya, kata Anderson ini, mark at the margin. Berarti tadi yang revolusi tadi disebut, berarti bisa disebut sebagai mark at the center. Jadi mark pusatnya di sana, ini mark pinggiran begitu. Nah, ini dari Dede Mulyanto ini kita bisa kita bisa memperoleh pemahaman. Ya, misalnya dia ngomong begini, kebanyakan orang mengenal Marx itu sebagai penulis Das Kapital dan Manifesto Komunis yang legendaris. Kebanyakan orang menyebut dirinya Marxis, merasa lebih mentereng berdebat soal kritik ekonomi politik atau teori kelas atau revolusi. Tentu saja kita mesti juga ingat karya antropolog Marxis Lauren Kreider, Ethnological Notebook of Karl Marx, yang mengumpulkan coretan tangan dan catatan pinggiran hasil bacaan Marx atas beberapa karya antropologi klasik abad 19. Ya. Ini, dan pada linia yang lain Dede juga bilang begini. Ya, ini komentar terhadap buku Anderson, Marx at the Margin. Buku karangan Anderson ini terbilang revolusioner. Dari judulnya saja, Anderson tampak mau mengangkat tema-tema yang tergolong pinggiran, baik dalam sejarah panjang konstruksi pemikiran Marx sendiri maupun dalam kepustakaan Marxis hingga sekarang. Siapa sangka di luar hiruk pikuk upaya memahami kapital dan kapitalisme, Marx juga memikirkan sejarah Hindia prakolonial, Jawa pada masa penjajahan Belanda, struktur masyarakat desa di Bali kuno yang egaliter, tentang budak-budak negro Amerika, nasionalisme Irlandia dan Polandia, pemberontakan Taiping dan masyarakat kelas di Tiongkok, kolonialisme Prancis di Aljazair, dan sebagainya. Jadi semua tidak ada yang nyangka itu ngomong itu ya. Dan ya itu kan serpian-serpian gitu. Dan tentu saya lalu menelusuri buku Anderson, ternyata saya dapat bukunya, dan kemudian saya juga membaca tulisan Marx yang di New York Daily Tribune. Ya. Ini tentang British Rule in India ya, tahun 1856 ya, 1856. Gitu ya. Dan saya akan mulai ini dulu, omongan Marx dulu tentang idiocy of rural life ya. Ya, idiocy of rural life itu ini dulu ini yang pertama dulu saya mau katakan ya. Ini di dalam buku Manifesto Komunis ya, Communism Manifesto tahun 1848 ini Marx umur berapa itu ya? Umur 30-an ya, 30-an lebih ya. Masih Marx yang relatif muda gitu ya. Menjelang dewasa. Ini bersama Engels ya, jadi tidak sendirian. Kaum borjuis telah menundukkan desa di bawah dominasi kekuasaan kota. Ini menciptakan kota-kota besar, telah meningkatkan populasi perkotaan dibandingkan dengan pedesaan, dan dengan demikian telah menyelamatkan sebagian besar penduduk dari kebodohan kehidupan pedesaan. Sama seperti ia telah membuat negara bergantung pada kota-kota, demikian juga, sama seperti ia telah membuat negeri atau country atau desa bergantung pada kota, demikian juga telah membuat bangsa barbar dan semi-barbar bergantung pada bangsa yang beradab, bangsa tani pada bangsa-bangsa borjuis, bangsa timur bergantung pada bangsa barat. Jadi ini sering dalam literatur disebut orientalis ya, pandangan yang merendahkan dunia timur. Itu ya, ini yang kemudian jadi sasaran kritik salah satunya oleh Edward Said dalam buku ini ya, dalam buku Orientalisme.
Nah, ini saya menemukan literatur yang mengutip ini ya, The Idiocy of Rural Life atau kebodohan kehidupan pedesaan ini. Ini ada satu tulisan dari Glausio Ari Dillon Soares dan James Collins ya, tahun 82. Dua orang ini mengatakan begini ini ya, frasa Idiocy of Rural Life sebenarnya berangkat dari pengamatan Karl Marx atas pemberontakan petani di Prancis tahun 1852 itu ya. Ini kan tahun 88 terus dikembangkan lagi itu. 1852 yang menurutnya hanya pemberontakan petani yang mendukung kembalinya dinasti Napoleon Bonaparte. Peristiwa itu kata Marx bukan petani revolusioner yang berupaya mengatasi kondisi kehidupan sosial mereka, melainkan petani bersikap konservatif yang hanya ingin mengkonsolidasikan sedikit kepemilikan tanah mereka di bawah naungan perbudakan dalam tatanan lama. Ya, ini catatan dua orang itu. Dan kemudian ini berkembang lebih artinya begini. Kebodohan kehidupan desa itu kemudian dibawa untuk mengamati Asia. Ya tadi ada India, Cina, termasuk Indonesia, terutama Jawa dan Bali. Marx itu membaca ini ya karya Thomas Stamford Raffles, The History of Java, yang terbit pada tahun 1817. Kalau Marx kan lahir tahun 1818. Ya, jadi literaturnya, pandangannya tentang Jawa dan Bali itu dengan membaca buku Raffles itu sudah di bahasa Indonesia kan. Saya cari tapi belum ada. Saya mau review juga, melihat pada sisi desa negara dalam The History of Java itu. Ya, jadi ini pentingnya apa sih yang disebut dengan despotisme timur gitu ya, karena ini konsep despotisme timur ini ada dalam tulisan Marx yang di New York Daily Tribune tahun 1856 ya, temanya tentang British Rule in India. Dan itu kemudian di 5 halaman terakhir itu bicara tentang Jawa maupun Bali. Ya, jadi despotisme timur ini penting untuk kita lihat ya, dan nanti evolusinya seperti apa sehingga kok dia bisa sampai di tangan Karl Marx untuk menandai masyarakat timur begitu. Nah, konsep despotisme timur atau orientalis despotism itu dalam literatur ini telah membentuk interpretasi Eropa dan representasi pemerintah dan masyarakat Asia selama berabad-abad. Nah, ini asal-usulnya dapat ditemukan dalam filsafat Aristoteles. Ya, jadi kalau Aristoteles itu kan dulu dikenal dengan membagi sistem politik itu, untuk bentuk pemerintahan itu ada yang demokrasi, oligarki, aristokrasi, ada tirani gitu. Nah, yang mirip-mirip dengan despotisme ini namanya tirani. Ya. Oke, saya lihat dulu ya. Ini dalam buku 3 Politics, Aristoteles mengidentifikasi bentuk monarki tertentu ya, yang dengan aristokrasi dan negara adalah salah satu dari 3 bentuk pemerintahan yang mungkin gitu. Ketiga bentuk ini dapat merosot dan dengan demikian menjadi tirani, oligarki, dan demokrasi. Dia menjelaskan kewenangan despot dalam hal yang sesuai dengan kekuasaan penguasa atas pelayannya. Monarki despotik juga dibedakan dari tirani yang dilakukan atas orang-orang terhadap keinginan mereka dan akibatnya tidak sah. Sedangkan despotisme dilakukan atas orang-orang yang secara sukarela atau pasif menerima kekuasaan semacam ini. Kalau tirani itu lebih kejam ya, dia tidak absah, tidak punya legitimasi dan barangkali secara hukum juga tidak absah begitu.
Tapi tirani itu, pengetahuan tentang tirani itu berkembang pesat ya. Teknokrasi itu juga tirani, ahli juga tirani. Banyaklah tirani perangkat juga tirani, perangkat IT itu juga tirani. Jadi saya sering mengatakan begini ya, artinya begini, kekuasaan tanpa hukum itu despotisme, nggak ada hukumnya, karena memang ini titah penguasa itu. Nah, tapi dalam kasus ini despotisme itu diterima, ya kayak zaman kerajaan dulu ya, kan tidak ada hukum, semuanya sangat tergantung pada titah raja. Tapi itu legitimate begitu ya, diterima secara pasif oleh orang banyak. Gitu. Yaitu despotisme. Kalau tirani itu ya bisa dalam bentuk pengetahuan, bisa dalam bentuk hukum, tapi tanpa politik. Ini bisa saja jenis kekuasaan hukum atau kekuasaan pengetahuan yang anti politik. Sehingga kalau kita bicara tentang tirani ahli atau tirani teknokrasi itu ya teknokrasi, tirani ahli itu ya dia punya kuasa dengan pengetahuan, dia berkuasa dengan pengetahuan, tapi dia anti politik. Jadi dia bisa juga legal ya, legal secara punya legitimasi sebagai ilmuwan, tetapi kalau di dalam ranah politik tidak, itu bisa bermasalah begitu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa pemerintah despotik itu tidak melanggar hukum, ya, atau sewenang-wenang, gitu ya, sewenang-wenang ya. Itu adalah bentuk khusus monarki yang dapat dikacaukan dengan tirani karena kekuasaannya dilakukan dengan cara yang sama. Namun itu secara substansial berbeda karena monarki despotik adalah sah dan turun-temurun. Ya. Sebaliknya, despotisme dikatakan sebagai bentuk pemerintahan yang paling cocok untuk negara bangsa barbar. Ini terutama Persia yang dianggap memiliki kecenderungan alami terhadap subordinasi orang banyak itu ya. Jadi ini Yunani nih. Yunani itu memandang Persia yang di timurnya itu gitu ya. Jadi sehingga dalam karya Aristoteles itu kan dalam pembagian yang mainstream itu kan tidak ada despot, tidak ada despotisme. Tapi oleh Marx ini despotisme ini sesuatu yang lain ini, ya, sesuatu yang oriental ya, yang ada di timur yaitu di Persia begitu. Ya. Oke. Jadi ini kan ada literatur ya, misalnya begini, gagasan tentang politik yang dinamis, maju, partisipatif di barat sebagai lawan dari politik yang statis, tidak berubah, despotik, di timur kembali itu, di timur itu menjadi persepsi diri orang Yunani terhadap orang-orang Persia. Oke. Dan di sini juga ada catatan begini ya. Kekuasaan Eropa dan kenaikan ekonomi terkait menjadi tertanam kuat dalam gagasan hak-hak individu dan properti pribadi sebagai salah satu aspek penting dari peradaban Eropa. Dalam konteks ini, kebebasan dalam makna holistiknya dan negara yang ditahan oleh hukum dan hak ini ya individu terpatri kuat, sedangkan despotisme dan dalam despotisme dan secara sehari-hari negara despotik gitu ya, tidak hanya memperoleh konotasi negatif tetapi menjadi jelas disamakan dengan kemunduran, stagnasi ekonomi atau penurunan dan akhirnya kelemahan gitu ya, termasuk kelemahan militer. Dalam menghadapi despotisme timur, itu intelektual Eropa itu tentu saja akan menghadapi realitas sosial ekonomi dan politik mereka sendiri gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya awalnya dari dari Aristoteles, kemudian dikembangbiakkan oleh para filsuf sesudah itu, baik di awal Masehi, kemudian menjadi terkenal lagi di masa Montesquieu, kemudian dipakai lagi oleh Hegel, dan kemudian dipakai oleh Karl Marx.
Ya, dan Karl Marx ini tidak semata-mata melihat struktur pemerintahannya atau struktur politik, tapi Marx itu meletakkan diskursus tentang despotisme Timur itu ke dalam formasi sosial yang namanya moda produksi Asiatik gitu. Jadi dia kan membedakan ada yang moda produksi antik ya, moda produksi antik, moda produksi kapitalis, dan yang satunya moda produksi yang Asiatik. Yang ini berbeda. Dan cara membedakannya kan begini ya. Bagi Marx, masyarakat Barat tadi yang kapitalis itu tunduk pada transformasi dialektika, sedangkan masyarakat Timur itu tidak dialektik. Dialektika hanya dapat dimasukkan ke dalam Timur dengan menundukkannya, ya, dengan satu atau lain cara ke tempo masyarakat borjuis Barat. Ini ditentukan secara struktural dan secara historis tidak dapat dihindari, gitu ya. Bagi Marx, di antara semua sistem sosial ekonomi, kapitalisme adalah yang paling merevolusi dalam sejarah peradaban manusia. Ini menentukan kondisi keberadaan dan fungsinya sendiri. Ini adalah moda produksi pertama dan satu-satunya dalam sejarah manusia yang memiliki elemen khas yang melekat menjadi umum dan universalistik. Meskipun itu sebenarnya ya itu Eropa, tapi diklaim universal. Tetapi munculnya dan perkembangan kapitalisme ditandai dengan tidak meratanya, yang terutama disebabkan oleh adanya moda produksi yang sebelumnya berbeda di berbagai bidang di dunia, jadi berbagai ranah di dunia. Berbagai rute pembangunan, perkembangan dari masyarakat primitif itu bertanggung jawab atas keberadaan mode produksi alami yang berbeda pada saat yang sama di tempat yang berbeda. Marx membedakan 3 rute alternatif ya dari masyarakat primitif ya, dari masyarakat primitif itu lalu berkembang menjadi 3. Asia kuno atau antik dan Germanik ya, Germanik atau yang kapitalis itu. Munculnya produksi kuno, dan ini kuno itu antik, dan Germanik dari masyarakat primitif terjadi di barat, sedangkan di timur adalah moda produksi Asia. Ya. Marx beralasan bahwa moda produksi kuno dan Germanik tidak seperti mode produksi Asia, pada dasarnya ekspansionis dan dinamis di alam mereka, dan mereka menghasilkan kondisi untuk pengembangan atau perkembangan sosial lebih lanjut dan memutuskan tali pusar yang mengikat seseorang dengan komunitas alam. Feodalisme tumbuh dari kontradiksi internal moda produksi Germanik dan kuno, dan kapitalisme muncul secara dialektik keluar dari rahim mode produksi feodal. Bagi Marx, sejarah perkembangan evolusioner Barat dan dari formasi sosial kuno dan Germanik hingga kapitalisme melalui feodalisme telah unik dan khas. Lintasan sejarah perubahan struktural di Barat ini diaktifkan terutama oleh inovasi berkelanjutan di ranah kekuasaan, kekuatan produksi, dan proses dominasi bersamaan atas alam. Kekuatan produksi selalu ditambah dengan perubahan sistem hubungan produksi yang mengakibatkan sebagai fenomena sosial sejarah termasuk ketidaksetaraan kelas, eksploitasi kelas, dan perjuangan kelas. Proses perkembangan sejarah ini telah mengambil bentuk akhir dan sempurna dalam kapitalisme, yaitu formasi sosial terbaru, paling modern, dan paling efisien. Dalam kapitalisme, properti pribadi mencapai titik tertinggi. Namun, Marx berpendapat bahwa kapitalisme tidak hanya menghasilkan kondisi untuk produksi industri besar-besaran yang akan dipasarkan secara global, tetapi juga bagi masyarakat manusia untuk melewati situasi kelas ke yang tidak berkelas melalui perjuangan kelas. Ya. Ini itu yang model Barat, dan kemudian mode produksi Asiatik ya yang Marx sampaikan itu intinya sistem sosial yang ditandai dengan tidak adanya properti pribadi secara umum ya. Desa petani yang autarkis, ya, autarkis itu ya otonom itu ya pokoknya ya, dan berbentuk komunal, kepemilikan komunal ya.
ekstraksi surplus agraria oleh administrasi statis dan terpusat, ini oleh struktur yang lebih tinggi, oleh negara atau oleh raja, dan persepsi kelompok protokapitalis oleh fungsionalis negara. Ya. Jadi artinya tidak ada, intinya gitu ya, tidak ada properti pribadi. Ini yang membedakan dengan feodalisme yang di barat ya, tidak ada kepemilikan pribadi. Ya, jadi ini kunci nyata, kunci utama untuk melihat moda produksi Asiatik ya. Dia menulis bahwa di masyarakat Asia, negara kemudian menjadi penguasa tertinggi. Ya, kedaulatan di sini terdiri dari kepemilikan lahan yang terkonsentrasi dalam skala besar. Tapi di sisi lain tidak ada properti pribadi terhadap tanah yang ada, meskipun ada kepemilikan pribadi dan umum maupun dalam penggunaan lahan. Ya. Terus kemudian dia juga menulis ini dalam buku Grundrisse ini ya, Grundrisse ini ya. Di tengah-tengah despotisme timur dan properti yang tampaknya seragam ada di sana, klan atau properti komunal ini sebenarnya ada sebagai fondasi yang sebagian besar dibuat oleh kombinasi manufaktur dan pertanian dalam komune kecil atau desa ya, yang dengan demikian menjadi mandiri atau otonom dan berdiri semua kondisi produksi dan reproduksi dalam dirinya sendiri. Gitu. Menurut Marx, negara adalah pemilik alami tanah di timur karena itu adalah satu-satunya badan struktural yang mampu memenuhi kebutuhan irigasi intensif skala besar dan pekerjaan hidrolik yang diperlukan untuk mengolah lahan yang mencakup banyak hamparan luas, begitu. Ya. Ini misalnya kita bisa mengutip ya ini ya pendapatnya dia ya. Ada di umumnya di zaman dahulu, tetapi juga ini ya ada departemen pemerintah gitu ya, bahwa ini keuangan atau disebut sebagai penjarahan, perang atau penjarahan eksterior, dan akhirnya departemen pekerjaan umum ya. Departemen pekerjaan umum ini yang nanti menangani irigasi itu ya, masyarakat hidrolik itu. Kondisi iklim dan teritorial, terutama saluran gurun yang luas yang membentang dari Sahara melalui Arab, Persia, India, dan Tartai ke dataran tinggi Asia yang paling tinggi merupakan irigasi buatan oleh kanal dan pekerjaan air dasar pertanian timur. Gitu. Seperti seperti dalam dan genangan digunakan untuk pemupukan tanah. Ya. Keuntungan diambil dari tingkat tinggi untuk memberi makan saluran irigasi, kebutuhan utama penggunaan air yang ekonomis dan umum ini yang di barat mendorong perusahaan swasta ke asosiasi sukarela. Ya. Jadi itu tiga ini ya, tiga kementerian tadi ya. Ada yang ngurusi perang atau pertahanan, ada yang ngurusi uang, yang menjarah pajak itu, lalu pekerjaan umum yang ini urusannya sama tanah irigasi. Nah, oleh karena itu, fungsi ekonomi dicurahkan pada semua pemerintah Asia, fungsi penyediaan pekerjaan umum. Gitu ya. Ini fungsi pemerintahnya itu ada di situ ini ya. Moda produksi Asiatik itu tadi, pekerjaan umum itu yang paling penting ini. Ya, tentu yang keuangan yang itu tadi, penjarahan tadi dengan menarik pajak itu. Fitur penting lain dari pembentukan sosial Asia yang berbeda dari apapun yang dikenal di Barat dan bertanggung jawab atas karakter stasioner dan despotisme Timur adalah pembagiannya menjadi desa otonom ya. Jadi ini tadi pemilikan tanah ya, secara komunal, kemudian negara yang memiliki tanah, yang mengontrol tanah dengan tiga itu tadi, termasuk pekerjaan umum. Kemudian ini ciri yang kedua, ciri berikutnya ini desa otonom ini. Desa yang mandiri atau autarkis begitu. Ini dikonstruksi sebagai ciri khas ya dalam despotisme Timur yang berkombinasi dengan moda produksi Asiatik.
Sebuah desa di timur adalah republik indah yang mandiri atau dunia itu sendiri, dan keberadaan komunitas desa mandiri adalah dasar dari kepemilikan komunal seperti tanah milik negara. Masyarakat desa di timur dengan demikian mengandung dalam diri mereka sendiri kondisi yang diperlukan untuk produksi dan reproduksinya sendiri. Masyarakat mewakili kesatuannya dalam pembentukan sosial melalui pemimpin kelompok kerabat atau melalui hubungan antara pemimpin kelompok kerabat. Gitu. Karl Marx menulis begini, seluruh kerajaan tidak menghitung beberapa kota besar dibagi menjadi desa-desa yang masing-masing memiliki organisasi yang sepenuhnya terpisah dan membentuk sedikit dunia itu sendiri. Di dalam desa ada perbudakan dan sistem kasta. Lahan limbah adalah untuk padang rumput umum, tenun dan pemintalan domestik dilakukan oleh istri dan anak perempuan. Republik-republik indah ini yang menjaga dengan cemburu hanya batas-batas desa mereka terhadap desa-desa tetangga masih ada dalam bentuk yang cukup sempurna di bagian barat laut, ini maksudnya di India ya, yang merupakan akses Inggris baru-baru ini. Saya tidak berpikir ada yang bisa membayangkan fondasi yang lebih kuat untuk despotisme Asia yang stagnan. Jadi itu digambarkan ya, komunal di desa itu ya, dan dikombinasi dengan despotisme baik itu di desa maupun di negara di atasnya itu membentuk stagnasi. Ya kalau kita kaitkan dalam kehidupan kerajaan dulu gitu ya, itu kan kekuasaan kerajaan itu kan yaitu tadi ya ada 3 yang ngurusi pajak gitu ya, di mana desa itu menjadi unit pajak. Kemudian yang kedua juga punya tentara untuk menjaga, untuk melindungi gitu. Kemudian yang ketiga ya itu pekerjaan umum itu untuk membangun irigasi, dan kita mengenal pancen ya. Pancen itu persembahan kerja tanpa bayar. Tapi saya kira itu bukan monopoli di Jawa saja. Di Portugal juga dikenal orde gitu, ordem ya. Kemudian di Perancis dikenal corvée, di Belanda dikenal rodi, kemudian ada romusa. Jadi di mana-mana begitu. Ya, jadi despotisme itu tidak hanya di Jawa, di Barat pun juga demikian gitu. Ya. Ini kemudian di tulisan di New York Daily Tribune, Marx juga menulis begini, kita tidak boleh lupa bahwa komunitas desa yang indah ini tidak ofensif meskipun mereka itu mungkin muncul selalu menjadi fondasi kuat despotisme timur, bahwa mereka menahan pikiran manusia dalam kompas sedikit sekecil mungkin, menjadikannya alat tahayul yang tak tertahankan, memperbudaknya di bawah aturan tradisional, merampasnya dari semua kemegahan dan energi sejarah. Kita tidak boleh lupa bahwa komunitas-komunitas kecil desa ini terkontaminasi oleh perbedaan kasta dan perbudakan, bahwa mereka menundukkan manusia ke keadaan eksternal, alih-alih mengangkat manusia menjadi berdaulat dari negara, bahwa mereka mengubah keadaan sosial yang berkembang sendiri menjadi takdir alami yang tidak pernah berubah, dan dengan demikian membawa ya, ibadah alam yang brutal, menunjukkan degradasinya pada kenyataan bahwa manusia, penguasa alam, jatuh berlutut dalam pujaan monyet Hanuman dan sapi Sabala. Gitu. Ya, ini India sama Jawa Bali itu begitu ya. Oke. Perubahan kursi otoritas raja atau penguasa atau dinasti tidak mempengaruhi sifat dan fungsi masyarakat desa. Jadi ini lalu Marx berbicara begini, kesederhanaan organisme produktif dalam komunitas swasembada ini
yang terus-menerus mereproduksi diri mereka sendiri dalam bentuk yang sama, dan ketika secara tidak sengaja dihancurkan, muncul lagi di tempat dan dengan nama yang sama. Kesederhanaan ini memasok kunci teka-teki perubahan negara-negara Asia dan perubahan dinasti mereka yang tidak pernah berhenti. Struktur elemen ekonomi fundamental masyarakat tetap tidak berubah oleh badai yang meledak di wilayah politik Brahman. Ya. Jadi ini contoh ini kan tadi ini ya, misalnya apa istilahnya, tradisi bedol desa itu loh, jadi bikin desa-desa baru, tapi itu bukan sebuah revolusi gitu, tapi ya mengulang terhadap yang sudah ada. Dan ini penting juga untuk kita lihat bahwa eksploitasi orang-orang langsung oleh negara atau oleh raja despotik adalah fitur lain dari moda produksi Asia. Ini dilegitimasi oleh budaya atau oleh kepercayaan dan diambil sebagai penghargaan kepada otoritas tertinggi. Apalagi ya kalau raja itu kan biasanya menganggap diri raja dewata, raja ilahi, memperoleh kekuasaan itu dari wahyu dari Tuhan. Sifat eksploitasi bersifat umum karena menghalangi hubungan ketergantungan dan saling bertukar, ya, berhadapan dengan di tingkat bawah, dan itu tidak mengecualikan kebebasan pribadi individu. Ini ya, Marx menulis lagi, despot di sini muncul sebagai ayah, ya, Rama maksudnya ya, Rama itu kepala desa. Dari semua komunitas yang lebih rendah sehingga mewujudkan persatuan bersama dari semua. Oleh karena itu mengikuti bahwa produk surplus yang kebetulan ditentukan secara hukum dalam hal alokasi nyata melalui tenaga kerja milik kesatuan tertinggi ini yang akhirnya muncul sebagai penguasa pribadi. Dengan demikian surplus tenaga kerja diberikan baik sebagai penghormatan maupun sebagai tenaga kerja bersama untuk kemuliaan persatuan. Ini kalau saya mengingat lagi buku Dennis Lombard itu ada potlatch ya, saling memberi itu ya, itu tradisi di barat laut ini ya, Atlantik ya, barat lautnya Amerika Kanada itu ya. Oke. Dengan menggunakan frasa perbudakan umum di dunia timur, Marx berusaha menunjukkan bahwa dalam timur, gitu ya, masyarakat Asia maksudnya, tidak seperti perbudakan zaman kuno klasik atau serfdom feodalisme, pekerja tidak dianggap sebagai di antara kondisi alami produksi untuk individu atau komunitas. Bagi Marx, perbudakan itu menggambarkan situasi di mana individualisme tidak ada. Dalam situasi seperti itu, individu menganggap dirinya hanya sebagai bagian dari komunitas, baik komunitas yang kecil di desa maupun yang lebih besar lagi despotisme kerajaan. Ya. Dengan demikian, ini tidak ada seperangkat hubungan produksi. Oke. Oke. Dan di sisi lain ini ya, di bagian akhir itu Marx juga mengutip buku siapa namanya, buku Raffles ya. Ini tentang Jawa dan sedikit kehidupan sosial Bali prakolonial. Marx itu menekankan soal isolasi Bali dari perdagangan internasional karena secara geografis tidak memiliki pesisir yang cocok untuk pelabuhan. Lalu tekanan diberikan pada soal struktur tradisional Bali yang di dalamnya ada kuasa despotis tetua-tetua desa atau rama terhadap komunitas-komunitas petani yang relatif baru saja beranjak dari kondisi komunisme primitif meski belum mulai menunjukkan tanda-tanda keberadaan negara. Catatan berikutnya ialah tentang kedudukan perempuan Bali yang setara dengan laki-laki dibandingkan dengan keadaan yang berbeda di Pulau Jawa. Di catatan tentang Jawa yang secara sosial politik lebih bertingkat-tingkat, Marx
menekankan kesamaan antara struktur sosial di Jawa dengan di Benggala, India. Perhatian Marx lebih pada penguasaan tanah, pemerintahan mandiri desa-desa yang terisolasi, dan relasi gender yang terbentuk dari relasi produksi seperti itu ya. Dan ini menurut Anderson, bacaan tentang Jawa dan Bali ini menjadi bahan yang digunakan Marx tidak hanya untuk menyusun artikel tentang India, karena bagaimanapun Jawa dan Bali merupakan wilayah Indianisasi yang dipandang Marx, setidaknya dari apa yang dipaparkan Raffles, dapat mengungkap bentuk lebih dini struktur sosial India yang memang waktu itu sedang dipelajari Marx ya. Lalu Marx juga mengatakan begini, meskipun masyarakat Asia, terutama merupakan masyarakat desa, beberapa kota yang ada sangat berbeda sifat dan fungsinya dari kota-kota barat. Tidak seperti kota barat, kota di timur adalah perpanjangan dari pedesaan dan pusat urusan politiko-militer. Itu tidak memiliki identitas yang terpisah, terutama dalam hal ekonomi. Kota-kota Asia yang kontras dengan kota-kota klasik dan masyarakat Jermanik, gitu ya. Jadi ada perbedaan ya antara kota di timur sama di Eropa, gitu. Dan Marx bicara lagi, ini ya. Sejarah zaman kuno klasik adalah sejarah kota, tetapi kota-kota yang didirikan di properti dan pertanian, terutama didirikan di pertanian dan di pertanian ya didirikan di properti dan pertanian sawah itu. Sejarah Asia adalah semacam kesatuan kota dan pedesaan yang acuh tak acuh. Kota yang benar-benar besar harus dianggap di sini hanya sebagai camp kerajaan, sebagai karya artifisial yang didirikan atas konstruksi ekonomi yang tepat. Abad pertengahan atau periode Jermanik dimulai dengan tanah sebagai pusat sejarah yang perkembangan lebih lanjut kemudian bergerak maju dalam kontradiksi antara kota dan pedesaan. Kemudian zaman modern adalah urbanisasi pedesaan, bukan ruralisasi kota seperti pada zaman kuno. Jadi ini ruralisasi artinya ini kota itu yang sangat tergantung pada desa itu. Marx berpendapat bahwa moda produksi Asia atau berbagai elemennya menandakan dualitas penting dalam perkembangan evolusi masyarakat manusia yang berujung pada di satu sisi Barat yang selalu dinamis dan di sisi lain Timur yang selalu statis. Karakter dinamis moda produksi Barat membawa sejarah ke Barat sedangkan Timur tidak memiliki sejarah. Dia mendefinisikan sejarah sebagai pengembangan kekuatan produktif untuk mendominasi alam, untuk memastikan kelangsungan hidup peradaban yang terus meningkat, dan putusnya dan penggantian hubungan komunal oleh hubungan eksploitatif atau tidak setara di antara individu. Marx menulis bahwa masyarakat India tidak memiliki sejarah sama sekali, setidaknya tidak ada sejarah yang diketahui. Apa yang kita sebut sejarahnya adalah sejarah penjajah berturut-turut yang mendirikan kerajaan atas dasar pasif dari masyarakat desa yang tidak peduli dan tidak berubah. Ya, jadi intinya jelas ya, dia menggambarkan India, Jawa, Bali itu sama gitu ya. Jadi ya bukan eksploitasi seperti yang di barat gitu, meskipun ada perbudakan gitu dan ada ketergantungan kota sama desa, kehidupan desanya lalu sangat komunal, statis. Ada yang kita kenal ya, ada upeti begitu pada raja, ada pancen, ada ya
tadi ya, ada irigasi tadi ya, yang ketiga. Dan oleh karena itu, dalam posisi ini untuk melakukan perubahan besar terhadap masyarakat yang statis itu, maka Marx membenarkan kolonialisme. Ini yang kemudian dikritik ya oleh banyak orang, termasuk oleh oleh penulis buku orientalis Edward Said. Ya, Edward Said ini kan orientalisme itu kan cara pandang Barat terhadap Timur. Timur itu rendah, moda produksi Asiatik itu lebih rendah daripada moda produksi Jermanik atau kapitalis gitu. Nah, kalau mau melakukan perubahan ya itu melalui kolonialisme itu. Jadi kehadiran Inggris di tanah Hindia itu dibenarkan oleh Marx untuk menghancurkan struktur despotisme Timur dan masyarakat Asiatik itu begitu. Ya. Sejak Marx menyatakan bahwa keberhasilan revolusi sosialis yang mengarah pada munculnya formasi sosialis tergantung pada universalisasi sebelumnya dari moda produksi kapitalis. Ya, seperti Marx, seperti orientalis lainnya, Marx itu mendukung kolonialisme sebagai metode historis yang diperlukan untuk membawa kapitalisme dalam dunia timur. Ya. Keyakinan Marx yang kuat dalam peran peradaban kolonialisme membuatnya merekomendasikan kontrol kolonial langsung dan lengkap atas masyarakat timur oleh negara-negara kapitalis barat. Ya, pemahaman Marx tentang kolonialisme didasarkan pada perbedaan antara motivasi subjektif dan hasil sejarah yang objektif. Baginya, motif di balik kolonialisme tidak relevan, hanya konsekuensinya yang harus diperhitungkan karena mereka sangat berkaitan dengan peradaban manusia. Ya, ini seperti yang dituliskannya begini. England atau British memang benar dalam menyebabkan revolusi sosial di Hindustan ya, di India ya. Hanya diaktuasi oleh kepentingan dan bodoh dalam cara menegakkan mereka. Tapi itu bukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah bisakah umat manusia memenuhi takdirnya tanpa revolusi mendasar dalam keadaan sosial. Jika tidak, apapun yang mungkin menjadi kejahatan, dia adalah alat sejarah yang tidak disadari dalam membawa revolusi. Oke. Marx percaya bahwa upaya perubahan dalam atau masyarakat timur itu sebelum kolonialisme baik oleh tindakan alami atau sosial seperti perang saudara, invasi, revolusi, penaklukan atau kelaparan tidak masuk lebih dalam dari permukaannya. Dan itu telah memecah seluruh kerangka masyarakat India tanpa gejala rekonstitusi yang belum muncul. Ini telah memusnahkan masyarakat Asia tua dan meletakkan fondasi material masyarakat Barat di Timur. Intervensi kolonial sebenarnya memberikan dorongan untuk revolusi sosial yang benar-benar baru dalam biografi panjang masyarakat Timur. Oke. Keyakinan Marx dalam misi peradaban kolonialisme Barat membuatnya menentang dan menuangkan cemooh pada perjuangan anti kolonial di Timur. Ya, jadi kalau gerakan nasionalis itu melawan penjajah itu oleh Marx malah dicaci maki gitu ya. Ini kan beda perspektif ya. Bagi Marx, perjuangan atau pemberontakan semacam itu, pemberontakan anti kolonial maksudnya, terhadap pemerintahan kolonial dalam menandakan preferensi asli untuk kelanjutan moda produksi Asia. Jadi perlawanan terhadap kolonialisme itu artinya sama dengan melanjutkan moda produksi Asia. Ya. Oke.
Bentar. Saya akan cari lagi ya. Sebentar ya. Itu kan tahun 1850-an ya. Tapi kemudian Marx itu ya pada akhirnya mengalami perubahan juga begitu. Kalau pada tahun 1856 itu dia mendukung kolonialisme untuk menyapu bersih komunis, despotisme timur maupun moda produksi asiatik maupun desa yang otonom dan komunal tapi statis itu. Nah, ini masuk kolonial, itu dibenarkan oleh Marx gitu. Tapi dia juga pada akhirnya dia melawan ini juga, melawan komunisme juga setelah itu ya. Ntar saya tulis dulu, saya cari dulu ya. Nah, ini misalnya di buku Capital gitu, di buku Das Kapital itu kan dia mengkritik ini ya, kolonialisme Belanda juga. Yang awalnya dia dukung gitu, sekian tahun kemudian dia mengkritik kolonialisme. Ini yang kontradiksi juga ya. Ya saya tidak mengerti nanti pembelaannya seperti apa, tapi paling tidak berdasarkan pada teks ya. Misalnya dia menulis begini tentang kolonialisme Belanda ya, yang dia kejam. Sejarah pemerintahan kolonial Belanda, dan Belanda adalah negara kapitalis model abad ke-17, adalah salah satu hubungan pengkhianatan, penyuapan, pembantaian, dan kejam yang paling luar biasa. Tidak ada yang lebih khas daripada sistem mereka mencuri laki-laki untuk mendapatkan budak untuk budak di Jawa. Para pencuri dilatih untuk tujuan ini. Pencuri, penerjemah, dan penjual adalah agen utama dalam perdagangan ini. Pangeran asli kepala penjual. Anak-anak muda dicuri, dilemparkan ke ruang bawah tanah rahasia di Celebes ya, Sulawesi sekarang. Sampai mereka siap untuk mengirim ke kapal budak. Dimanapun mereka menginjakkan kaki, kehancuran dan depopulasi mengikuti. Banyuwangi, Provinsi Jawa pada tahun 1750 berjumlah lebih dari 80.000 penduduk, pada tahun 1811 tinggal 18.000. Jadi perdagangan yang manis. Jadi perdagangan manusia juga ya. Marx juga menggambarkan bahwa awal penaklukan dan penjarahan Hindia Timur merayakan fajar era produksi kapitalis. Proses yang indah ini adalah momentum utama akumulasi primitif. Jadi intinya gitu ya. Marx itu 4 tadi sudah ketemu. Kehidupan pedesaan yang bodoh, komunalisme, tidak ada diferensiasi, pasrah pada takdir begitu ya. Kemudian kalaupun ada bedol desa, mendirikan desa baru, itu bukan revolusi, tetapi ya itu mengulang pada struktur yang lama begitu. Yaitu kehidupan yang bodoh ya, menurut Marx ya. Kemudian itu terkait dengan dikungkung oleh despotisme. Despotisme baik yang di lokal Rama itu maupun raja yang besar. Jadi raja itu yang memiliki tanah keseluruhan, kemudian punya 3 departemen yang sangat kuat, departemen yang ngurusi perang, departemen yang perampasan pajak, kemudian ini pekerjaan umum yang membangun irigasi dengan cara memobilisasi rodi atau pancen ya, tenaga kerja secara gratis itu. Dan kondisi di desanya sangat otonom, swadaya, tidak berinteraksi dengan dunia luar. Tetapi yang penting untuk dicatat ya, ini kota yang di istana itu ya kota dalam pengertian istana ya.
kotanya itu berbeda dengan di barat. Kalau di barat itu dialektik ini ada produksi ya, ada eksploitasi individu, ada individu yang lain. Tapi kalau ini enggak nih ya. Jadi kota itu baik di dunia timur, baik India, Jawa dan terutama Jawa ya, itu itu tadi menciptakan hubungan ketergantungan. Jadi mereka sebenarnya tergantung pada desa. Sehingga kalau misalnya desa itu bedol, gitu, bedol desa itu kan sebenarnya negosiasi. Bukan berarti, ya ini sebenarnya yang menariknya di situ. Jadi bedol desa itu kan sebenarnya exit ya dari gunggungan despotisme raja. Tapi mereka bukan sebuah revolusi kata Marx. Tapi ini mengulang aja, membentuk moda produksi asiatik di tempat yang berbeda saja. Jadi ini pengulangan, bahkan Marx itu juga menuding bahwa anti kolonial itu sebenarnya melanggengkan atau mengawetkan moda produksi asiatik itu. Ya, jadi artinya kolonialisme harus didukung. Tapi kan kolonialisme bukan membawa revolusi yang terjadi di tanah Hindia Belanda, di tanah Jawa termasuk ya, itu ya mengawetkan struktur yang ada. Ya, itu kan orientalis modernis kan begitu. Kolonial itu kan misinya saja ingin membawa perubahan, membawa misi besar peradaban. Tapi pada intinya ya dengan melihat yang tadi, yang despotisme tadi, itu nggak dibersihkan, itu dimanfaatkan. Ya, jadi struktur yang sudah ada, moda produksi yang sudah ada itu dimanfaatkan. Tetapi kan kolonial itu kan mengambil surplusnya. Gitu. Jadi kalau misalnya raja sudah biasa melakukan pancen, ya lalu Belanda melakukan rodi, melakukan tanam paksa, lalu hasilnya itu dijual ke sana. Tetapi yang di tanah itu ya kapitalisasinya begitu-begitu saja. Dan ini memang menimbulkan perdebatan ya nanti dalam studi apakah betul-betul terjadi kapitalisasi yang hebat begitu atau terjadi involusi. Ini kan perdebatan yang luar biasa, kita memahami desa Jawa itu begitu. Dan penting juga ini ada catatan ini ya, catatan Oke. Sebentar. Ini ada catatan Dede Mulyanto ya tentang kapitalisme ini. Coba saya cari dulu. Ya, nah. Oke. Sebentar ya. Kapitalisme. Bentar. Saya cari dulu itu. Ya itu jadi kapitalismenya nanggung gitu ya. Tapi kok nggak ketemu ya. Oke. Oke deh, nggak ketemu ini. Saya cari ya. Tapi intinya begini. Kapitalisme yang tumbuh di tempat kita ya berbeda dengan kapitalisme yang di barat. Ya. Ada istilahnya apa di sini, saya belum menemukan gitu. Ya. Tapi nanti suatu saat saya ketemu nih.
Oke. Saya kira begitu ya. Jadi intinya ini ya satu sisi menarik tapi market itu orientalis. Orientalis juga, modernis juga, mendukung kolonial meskipun pada akhirnya dia mengkritik kolonial Belanda juga ya. Dan sekali lagi kolonialisme itu juga tidak seperti yang dijanjikan ya, dia eksploitasi. Ya, mengawetkan struktur yang ada untuk eksploitasi. Begitu. Jadi maksudnya itu kan kalau makan melihat perjuangan anti kolonial itu mengawetkan apa namanya struktur moda produksi Asia. Tapi yang kolonial itu juga lebih dasar lagi dalam mengawetkan itu ya. Ya, lebih dasar lagi. Jadi ini cara pandang, ini orientalis dan nanti pada sisi yang lain saya akan meletakkan Marx itu dalam diskursus orientalis modernis ya. Jadi kalau ngomong desa kan ada politik pengetahuan yang saling bersengketa yang nanti akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya ya. Tapi intinya gitu ya. Dan mungkin ada beberapa yang relevan tapi juga ada yang beberapa relevan itu maksudnya ya kapitalismenya nggak seperti yang di barat gitu. Tapi ada juga yang kemudian ini menarik untuk dikritik ya watak orientalisme sama mendukung kolonialisme yang memanfaatkan, menunggangi atau memperalat struktur yang ada. Termasuk sekarang juga begitu ya, memperalat desa modelnya begitu, itu sama dengan seperti dulu tidak bisa membawa perubahan desa tapi hanya memanfaatkan desa. Itu saya kira demikian ya, terima kasih.